Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan bagian keempat. Kita membahas tentang CPM, bar chart, dan kurva S. Pada pertemuan terdahulu kita bahas mengenai network dan critical path method atau CPM. Jadi waktu terdahulu pada saat kita cari critical path methodnya terdapat waktu 11 minggu untuk pengerjaan proyek pengadaan genset ini. Kemudian pada pertemuan kedua kita bahas bagaimana cara mengisi total float. Kemudian yang ketiga kita bahas bagaimana cara membuat bar chart. Kemudian yang keempat atau yang terakhir kita bahas bagaimana cara membuat kurva S. Kurva S itu sangat beda dengan network. Kalau kurva S ini adalah termasuk juga pengendalian proyek. Kurva S ini pertama kali digunakan oleh Warren T. Hannum, seorang insinyur yang bertugas pada Zeni Angkatan Darat Amerika. Baiklah kita mulai bagaimana cara membuat kurva S pada pekerjaan pengadaan genset ini. Sebelumnya ini kita hidden dulu, total floatnya kita hidden. Kemudian pekerjaan sebelum atau pekerjaan predecessor kita hidden dulu. Jadi tinggal ini. Kemudian kita bikin di sini namanya bobot. Bobot ini gunanya kita biar tahu berapa persentase yang kita butuhkan setiap item pekerjaan. Kita lanjut. Caranya sangat mudah untuk menghitung bobot itu. Harga satuan dibagi dengan total harga. Ini total harga. Total harga. Caranya sama dengan pindahkan kursornya di harga satuan, kemudian bagi total harga dikali 100. Sama seperti halnya di atas, sama dengan dibagi total harga dikali 100. Untuk selanjutnya tinggal copy, tapi ini harus kita gunakan F4. Jadi dia akan terkunci. Kemudian tarik ke bawah. Ini ada keliru. Ini ada yang keliru ya. Ini di sini harusnya kuncinya di sini F4. Nah, ini baru Anda tarik ke bawah. Ini hasil persentasenya. Baru jumlahkan ke atas, nanti hasilnya akan 100. Jadi hasil pekerjaan ini nantinya akan menjadi 100%. Nah, berikutnya pada setiap bar chart Anda isikan bobot pekerjaannya. Jadi kalau dia 1 minggu hanya 1, kalau dia 4 minggu harus kita bagi 4. Kemudian kopikan di setiap minggu item pekerjaan. Ini sama juga, ini kita bagi 4. Tinggal di copy. Ini kalau 1 minggu dia 1 minggu jangan dibagi. Kalau dia 2 minggu dibagi 2. Tinggal di copy. Ini dibagi 2. Dan pekerjaan item terakhir atau memasang startup juga dibagi 2. Nah, kemudian kita jumlahkan, kumulatifnya kita jumlahkan dengan menggunakan auto sum. Hati-hati nanti angka satunya ikut. Enter. Nah, selanjutnya tinggal Anda copy saja. Copy. Nah, di copy ini. Kemudian kita jumlahkan per kumulatif. Ini kumulatifnya kita jumlahkan. Caranya mudah, 0 ditambah 19 hasilnya 19. Ini sama 0,19% ditambah 19,72 hasilnya ini. Bisa di copy. Kalau kita copy hasilnya ini. Jadi hasil terakhir daripada pekerjaan ini dia akan menjadi 100%. Ini hasilnya. Nah, berikutnya
Ini adalah namanya kurva rencana. Jadi kalau kita isi di sini rencana, ini hasilnya rencana kan. Nanti ada namanya realisasi. Ini realisasi. Realisasi ini adalah apa yang kita amati di lapangan. Misalkan di lapangannya nanti hasilnya berapa persen, kita tinggal isi di sini. Sebelumnya kita bikin dulu kurva S untuk kumulatifnya. Jadi Anda blok kumulatif ini. Caranya sangat mudah untuk membuat kurva S itu. Kita blok hasil penjumlahan kumulatif ini, lalu klik insert, kemudian pilih grafiknya. Hasilnya. Ini kita setting dulu. Jadi kita setting, kita gunakan terserah ini misalkan 0,1 mulainya ini 120, jadikan 100 atau 105 juga boleh, baru close, tutup. Nah ini hasilnya, kita bersihkan dulu sesuai dengan ini, kita isi karena grafiknya nggak kelihatan kalau dia 0, minus ya, 0, minus 1 mungkin, minus 1 lah. Nah ini baru kelihatan kan, ini kalau tadi tidak kelihatan. Jadi dia akan utuh kelihatan grafiknya kalau kita setting. Ini kita setting, kita jadikan transparan biar grafiknya akan nempel pada tabel Excel. Baru kita setting lagi pada tabel Excel kan. Nah, ini kita lebarkan sesuai dengan tabel Excel. Lebih kurang seperti inilah, lebih kurang. Ini lebih kurang ya. Nah, ini adalah grafik daripada kurva S. Jadi nanti dari hasil ini akan kelihatan berapa persen perkiraan kita, hasil kita yang akan kita capai. Jadi target pada minggu keempat mungkin hasilnya nanti akan menjadi 60%, tapi itu target. Jadi pada realisasi kita tinggal isi. Kalau misalkan hasilnya 19, kita isi 19 misalkan. Kalau dia misalkan hasilnya 15, ya kita isi 15% berarti kan. Ini 15. Baru kita gunakan kumulatif lagi di sini. Kumulatif sama dengan ini, tinggal copy. Nah, nanti kita isi di sini deviasi. Deviasi ini adalah penyimpangan terhadap target. Penyimpangannya berapa? Jadi penyimpangan di sini adalah penyimpangan yang tadinya realisasinya adalah 78%, ternyata realisasinya 64. Berarti di sini ada namanya deviasi atau penyimpangan terhadap target rencana. Jadi ada minus 13%. Jadi setiap minggu itu akan terjadi minus. Ternyata minus kita yang kita dapat itu dimulai daripada minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Jadi ini minus namanya. Nah, minus ini bisa kita lihat dari kurva. Jadi selain dia kurva rencana, juga ada namanya kurva realisasi. Nah, caranya mudah. Anda blok, kemudian tekan kontrol. Ini di blok juga ini. Nah, ini. Jadi semuanya terblok, kemudian pilih lagi insert, pilih yang namanya kurva grafik. Nah, ini. Nah, di sini kelihatan yang warna biru itu adalah realisasi, sedangkan yang warna merah itu adalah yang biru itu adalah rencana, maksud saya. Kemudian yang warna merah itu adalah realisasi. Jadi kelihatan titiknya. Jadi titik ini terjadi penyimpangan di sini. Jadi kalau kita setting, kalau saya hapus kurva S yang awal kita bikin, kita tempel di sini. Kita tempel, jadi kita setting ulang di sini. Jadi Anda setting ulang. Ini sama, kita setting. Ini
sama dihapus ya. Sama seperti awal tadi kita hapus. Kemudian kita buat transparan. Kurvanya kita buat transparan biar kurvanya akan menempel pada tabel Excel. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kita susun dulu. Nah, ini kelihatan baru bahwa apa yang kita rencanakan ternyata terjadi penurunan. Ini terjadi penurunan terhadap target itu minusnya sebesar 13%. Jadi pengendalian proyek kita itu kelihatan bahwa bukannya terjadi kemajuan pekerjaan, kemungkinan ini minus ini akan memperlambat laju daripada proyek kita. Jadi inilah yang dinamakan kurva kemajuan proyek ya. Itu saja mungkin yang kita bahas pada pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir daripada pembahasan kita mengenai network, CPM, bar chart, dan kurva S. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan pada pembahasan yang lain. Demikianlah saya ucapkan terima kasih.